Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdiri bersama sholat dan sholat Idul Adha dan khutbah Idul Adha yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Binullah Al-Hafidh. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Sallu salatan lil-aidin al-adhain jami'atan rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat
kesehatan jasmani dan rohani, manusia mampu menunaikan ibadah secara optimal, mencari nafkah, menuntut ilmu, serta membangun hubungan yang sosial yang harmonis. Oleh karena itu, menjaga kesehatan sejatinya merupakan bagian implementasi rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Raya Idul Adha juga mengandung nilai-nilai spiritual dan sosial yang sangat luhur, yang mengajarkan kepada umat Islam tentang makna keikhlasan beribadah, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semangat pengorbanan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam, serta kepedulian sosial melalui kurban yang menghadirkan kebahagiaan bagi sesama. Guru kami Asy-Syaikh Dr. Haji Ahmad Muhammad Sa'id As-Soha menjelaskan bahwa di dalam Idul Adha mengandung 5 hikmah yang paling utama. Hikmah yang pertama, hikmah taqwa wa ta'ala. Hikmah tentang pentingnya ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yu'allimuna Idul Adha taqdim amrillah ala kulli syai'. Kama fi qissati Ibrahim wa Ismail alaihi wassalam. Idul Adha mengajarkan kepada kita semua untuk mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala apapun, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Imam Al-Baghawi mengatakan di dalam tafsir Ma'anil Tanzil, beliau menjelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, falamma aslama, beliau menafsirkan inqada wa khada'a li amrillah, keduanya tunduk dan patuh sepenuhnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Qatadah menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim menyerahkan anaknya kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Nabi Ismail menyerahkan dirinya demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa Nabi Ismail meminta ayahnya untuk mengikatnya secara erat dan menajamkan pisau dan mempercepat proses penyembelihan agar lebih ringan untuk dijalani. Hal ini menunjukkan tingkat keimanan, ketakwaan dan pasrahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Imam Al-Qurtubi mengatakan di dalam kitab tafsir Jami'
di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menjelaskan bahwa ayat ini menjadi kritik terhadap tradisi kaum musyrikin jahiliyah yang mana mereka melumuri Ka'bah dengan darah dan menebarkan daging di sisi-sisi Ka'bah sebagai bentuk pengagungan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa keresahannya tidak diperoleh melalui simbol-simbol semata, tetapi melalui ketakwaan dan kemurniannya seorang hamba. Ma'asyiral muslimin dan masyarakat rahimahullah. Hikmah yang ketiga yaitu hikmah tadhiyati wa tahdhib nafsi. Hikmah pentingnya pengorbanan dan pendidikan jiwa. تركز الحياة المسلمة على الصبر وبذل المال والجهد في سبيل الخير. Ibadah kurban mendidik seorang muslim agar sabar serta rela mengorbankan harta dan tenaga di jalan kebaikan. Ibadah kurban mendidik seorang muslim agar memiliki jiwa pengorbanan, kesabaran dan kesiapan mengorbankan harta serta tenaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kurban bukan hanya ritual penyembelihan, tetapi juga latihan rohani untuk menundukkan nafsu, membersihkan sifat kibir dan menumbuhkan semangat pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La ilaha illallah birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Ayat ini menunjukkan bahwa pengorbanan merupakan jalan menuju iman, menuju kesempurnaan iman dan kemuliaan akhlak. Al-Hafidz Nuruddin Ali bin Abi Bakar Al-Haythami beliau menjelaskan di dalam kitab Majmu' Az-Zawaid wa Ma'ul Fawaid bahwa beberapa hadis tentang keutamaan kurban, di antaranya hadis Hasan bin Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dhaqati badan nafsuhu muhtasiban bi dhiyatihi kana sabu hijaban minan nar." Barang siapa yang berkurban dengan hati yang ikhlas dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka kurban tersebut akan menjadi tameng untuk dirinya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwa ibadah kurban mengandung pendidikan keikhlasan, kesabaran dan pengorbanan diri demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ali bin Ahmad Al-Azizi mengatakan di dalam kitab beliau Sirajul Munir Syarah Jalil As-Saghir, beliau menyebutkan hadis dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anfaqal ghanimu fi syai'in ahabba ila Allah min nahyin yuhar fi yaumil 'id." Tidaklah harta dibelanjakan pada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hewan kurban yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Hadis ini menunjukkan betapa agungnya nilai pengorbanan dalam ibadah kurban. Harta yang dikeluarkan untuk berkurban bukan sekedar pengeluaran materi, melainkan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pendidikan keikhlasan serta latihan jiwa agar tidak diperbudak oleh kecintaan terhadap dunia dan harta benda. Ma'asyiral muslimin dan masyarakat rahimahullah. Hikmah yang keempat yaitu hikmah takaful al-ijtimai. Hikmah tentang pentingnya solidaritas sosial. Yu'azzizu al-fahmi wal rahmati wal musa'adati wal ukhuwati bainal muslimin. Itulah kami perkuat nilai kasih sayang, kepedulian dan persaudaraan di antara sesama umat Islam. Ujaran kebencian, kedengkian, penipuan, adu domba hingga saling mencaci dan merendahkan sesama adalah perbuatan yang dilarang di dalam agama Islam. Padahal apabila seseorang benar-benar menyadari betapa besarnya dan betapa besar kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, niscaya ia akan lebih berhati-hati dalam berbicara dan menjaga lisannya dari perkataan yang menyakiti tetangga atau kerabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan keras agar umat Islam menjaga persaudaraan, menjauhi permusuhan dan tidak merusak hubungan sosial di tengah
Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara muslim bagi yang lainnya, tidak menzaliminya, tidak juga mengabaikannya, dan tidak mendustakannya, kemudian tidak juga mengkhianatinya. Takwa itu di sini seraya beliau menunjuk dari beliau sebanyak 3 kali. Cukuplah seorang mukmin, seorang muslim dikatakan buruk jika dia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian poin yang terakhir atau poin yang kelima, yaitu hikmatullah an ulatil umuri wa hikmatul ummah. Hikmah tentang pentingnya taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjaga persatuan umat. Yu'akidul Islam ahamiyat ta'at ulatil umuri fi ghairi ma'siyah wal hifadz 'ala istiqraril mujtama'i wa wahdatil ummah. Islam menegaskan tentang pentingnya taat kepada pemerintah dalam perkara yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjaga stabilitas masyarakat dan persatuan umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u Rasulah wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan taatilah ulil amri atau pemimpin di antara kalian. Dan dari ayat ini Imam Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan di dalam Tafsirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, beliau menjelaskan bahwa ketaatan kepada ulil amri merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan urusan agama dan kehidupan masyarakat. Beliau menegaskan, fa innahu la yastaqimu lin-nasi amru dinihim wa dunyahum illa bi ta'atillah. Beliau menegaskan bahwasannya urusan agama tidak akan terselesaikan, tidak akan sempurna kecuali dengan mentaati pemerintah, kecuali dengan mengikuti arahan pemerintah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita seorang hamba yang selalu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari Idul Adha ini adalah hari yang sangat mulia, hari di mana pengorbanan yang besar dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Semoga kita bisa dikumpulkan dengan beliau berdua di surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutarmin. Saya di sini sebagai Ketua Panitia Idul Korban di Masjid Suwandi Istiqomah. Alhamdulillah untuk tahun ini Masjid Suwandi Istiqomah memotong hewan sapi sebanyak 7 ekor dengan perincian kelompok 1 dari yayasan, kelompok 2 dari keluarga Profesor Sulistyo Saputra, kelompok 3 dari Bapak Mahfud, yang keempat kelompok Bapak Jumari CS, yang kelima dari Bapak Suratman CS, sapi ke-6 dari Bapak Purwanto, dari kelompok 7 Bapak Puji Santoso. Sedangkan untuk saat ini alhamdulillah untuk yang melakukan pemotongan memakai jagal yang dari Prati, setiap tahunnya kita memakai dari Prati sebanyak 6 orang. Alhamdulillah untuk kedepannya jamaah Masjid Suwandi Istiqomah untuk lebih banyak melakukan korban, semoga amal kebaikan Bapak Ibu sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sebagai ketua panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu warga RT 04, 03, 02 dan RT lain-lain. Semoga jerih payah Bapak mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sunarse. Saya Ibu Heni. Kami di sini sebagai panitia korban Idul Adha 1447 Hijriah Masjid Suwandi Istiqomah. Kesannya apa untuk Mbak Heni? Ya, semoga lebih baik lagi. Alhamdulillah ini dengan seragam baru warna biru. Aduh, cantik-cantik ya Mbak ini ya. Semoga semuanya jadi kompak, lebih kompak lagi. Iya, dan alhamdulillah untuk tahun ini pun masih sapinya juga masih banyak, kambing masih banyak. Alhamdulillah banyak apa Mbak ini pengorban ya? Ya. Banyak pengorban, masih banyak juga dengan kondisi ekonomi yang saat ini, dan semoga tahun depan lebih banyak lagi ya. Lebih banyak lagi, dan untuk kepanitiaan semoga lebih kompak, lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya An Sofyan, saya selaku panitia, sepertinya saya wakil sekretaris. Hari ini kami warga RT 3 RW 12 sedang melaksanakan prosesi penyembelihan hewan kurban. Untuk ke depan masih banyak yang perlu diperbaiki, tapi itu bukan suatu masalah besar. Cuma ini masalah kebersamaan aja, kita bisa mengerjakan semuanya dengan lancar, aman, dan terkendali. Ya, gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Kirul dan ini teman saya, Ibu Estini. Saya di sini sebagai panitia juru masak di dapur acara Idul Adha tahun 2026 di Masjid Suwandi Istiqomah. Kesan saya di sini, senang sekali di sini ibu-ibu semuanya kompak, masaknya semuanya kompak. Semoga di tahun kedepannya lebih kompak lagi. Hati saya senang bersama semua ibu-ibu di sini, senang. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.